Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mazhab sastra, ya, periode dan juga aliran-aliran dalam sastra. Ya, mari kita simak bersama-sama. Oke. Mazhab sastra, ya, atau kalau misalkan mazhab ini kan berasal dari bahasa Arab, ya, kalau Anda misalkan tidak terbiasa menggunakan kata mazhab ini, Anda bisa nantinya mengganti dengan istilah lainnya yaitu aliran sastra. Nah, bahwa sastra sebagai sebuah seni, ya, itu nantinya ada beberapa aliran-aliran besar yang memang nantinya mewujud dalam berbagai macam karya-karya sastra, ya, yang dalam konteks sejarah sastra itu nantinya ada periode-periode tertentu di mana karya-karya sastra tersebut atau seni secara umumnya tergolong ke dalam aliran-aliran tersebut. Nah, untuk secara umum ya, bahwa kalau kita berbicara nantinya konteks apa namanya, dunia, kalau kita sebutnya sebagai sebuah sastra dunia, ya, itu nantinya ada beberapa sebaran-sebaran berbagai macam sastra di dalam konteks sastra dunia tersebut nantinya tercatat. Misalkan kan kita bisa melihat nantinya ada sastra Prancis, ada sastra Inggris, gitu ya, baik itu nantinya di Britania Raya maupun nantinya di Amerika yang memang menggunakan bahasanya itu bahasa Inggris, termasuk nantinya di kawasan Nusantara, bagaimana nantinya kesusastraan Melayu misalkan itu berkembang gitu ya, dan juga yang lain-lain. Nah, kan kalau misalkan kita lihat di dalam peta dunia ini, nah sebetulnya ini bukan peta yang menunjukkan sebaran sastra. Kita bisa melihat bahwa kalau ini merupakan peta di mana nantinya peradaban-peradaban manusia, ya, peradaban-peradaban besar yang berkaitan dengan manusia, dalam hal ini tentunya dalam konteks nantinya kita berbicara bagaimana perkembangan bahasa juga, ini dimunculkan dengan gambar-gambar yang memang nantinya berwarna gitu ya. Ya, jadi di bagian-bagian yang memang berwarna inilah kemudian nantinya peradaban-peradaban tersebut berkembang, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan bahasa dan lain-lain. Nah, mazhab sastra itu nantinya secara umum nanti kita akan berbicara atau secara umumnya itu kita meminjam istilah dari seni lukis mungkin yang paling terdekat yang memang mengembangkan aliran-aliran ini. Yang pertama nantinya ada yang disebut dengan mazhab klasisisme atau aliran klasisisme, atau bahasa yang lainnya lebih sederhana adalah dengan aliran klasik atau mazhab klasik. Nah, lalu berikutnya ada aliran romantik ya, atau istilah yang lainnya itu romantisisme, bukan romantisme ya, tapi romantisisme. Lalu berikutnya masuk kepada periode yang lainnya, kita mengenal nantinya ada mazhab yang disebut dengan mazhab realisme ya. Dan juga nantinya untuk konteks setelah pengembangan realisme nanti kita berbicara pada periode atau aliran yang disebut dengan periode modernisme dan juga masuk kepada postmodernisme atau kontemporer atau kekinian ya. Nah, jadi kalau kita mau berbicara konteks kekinian ya, kita akan berbicara ya, kita ada berada pada periode yang disebut dengan postmodernisme gitu kan ya. Nah, klasisisme itu merupakan sebuah aliran ya, di mana sebuah aliran seni yang dimulai pada periode kuno sastra Eropa, yang dimulai pada era penyair epos Yunani bernama Homer atau Homerus gitu ya, kira-kira 800 before Centurion atau sebelum Masehi. Nah, yang tak kalah penting adalah karya-karya Homer tersebut atau karya-karya Homeris tersebut itu banyak nantinya dibahas, banyak nantinya sampai dengan saat ini banyak dikemukakan maupun nantinya banyak diapresiasi dan juga dialihwahanakan ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalkan seperti ada epos, yaitu cerita tentang Ilyas dan Odisi ya, atau kita mengenali sebagai bagian dari pedang perang Troya ya. Nah, Anda bisa menikmati karya Homerus tersebut kekinian itu dalam beberapa film. Misalkan ada beberapa film versi Hollywood tentang perang Troya ini, itu nantinya ada di dua film yang seingat saya itu, satu judulnya itu Helen of Troy, lalu berikutnya ada yang paling terbaru mungkin ya kekinian, walaupun nggak baru-baru amat, udah lama juga, itu dalam film berjudul Troy. Nah, ini bercerita tentang apa? Ya, bercerita tentang bagaimana
sebuah kerajaan lah, perang antara kerajaan yang perangnya tersebut terjadi karena beberapa aspek, salah satunya itu gara-gara nantinya harta, tahta, dan wanita seperti itu, sehingga terjadi perang. Kemudian siasat yang digunakan adalah menggunakan penyembahan berupa sebuah patung kuda Troya yang ternyata isinya itu di dalamnya itu dipenuhi dengan tentara, sehingga kota yang sedang direbut tersebut kemudian bisa diruntuhkan, dihancurkan. Adapun nantinya di antara selain epos ada juga karya yang berbentuk nantinya tragedi, ya, yang ditulis oleh Aeschylus dan juga Sophocles dan juga Euripides, ya, itu sekitar tahun 5 before Centurion atau 5 sebelum Masehi. Nah, mungkin yang perlu saya kedepankan mungkin nanti yang sudah Anda baca juga ada karya Sophocles yang berjudul Oedipus Rex, ya. Nah, itu seperti yang sebagaimana udah pernah Anda baca, ya. Sophocles ini nantinya karya Sophocles yang paling masyhur itu Oedipus Rex yang bercerita tentang bagaimana seorang kisah incest, ya, kisah kasus incest di Yunani kuno yang dalam tokoh nantinya Oedipus, sehingga kita mengenal ada istilah Oedipus kompleks yang dimana kecenderungan lelaki muda yang menyenangi perempuan yang jauh usianya di atas dia. Nah, itu kan dibangun dari sebuah cerita yang dalam bentuk tragedi yang ditulis oleh Sophocles, ya, yang dengan memunculkan nantinya karya masyhurnya yang berjudul Oedipus Rex. Nah, selain nantinya ada epos yang bercerita tentang kerajaan, adapun tentang nantinya tragedi, ya, bagaimana peristiwa yang memang mengharukan dan lain-lain itu terjadi, ada juga nantinya bentuk yang lainnya yaitu dalam bentuk komedi, ya, yang di komedi Romawi yang ditulis oleh Plautus dan juga Terentius itu sekitar 650 before Centurion. Nah, jadi aspek aliran-aliran di klasik ini yaitu nantinya banyak berpusat bagaimana terjadi pada periode Yunani kuno dan juga nantinya pada periode Romawi. Nah, bahwa kalau kita berbicara Yunani kuno dan Romawi kuno itulah disitulah kita bisa banyak melihat filosof-filosof besar itu nantinya bermunculan, ya. Selain nantinya menghasilkan sebuah karya-karya filsafat, juga nantinya banyak juga yang menuliskan karya-karya sastra. Tapi Anda perlu ingat bahwa pada masanya sastra itu kan bisa kita definisikan sebagai sesuatu tulisan yang baik, itu selalu disebut sebagai sebuah karya sastra, gitu kan, ya. Nah, aliran klasik ini juga nantinya akan mengembangkan juga bagaimana nantinya ada sebuah selain karya juga dituliskan juga berupa sebuah eh, buku petunjuk, ya, yang disebut dengan sebagai seni persajakan yang ditulis oleh Horatius sekitar 65 sampai 68 before Centurion. Dia menuliskan nantinya Ars Poetica, ya, itu sebuah buku bagaimana nantinya yang membahas tentang bagaimana seni persajakan. Nah, dari karya Horatius inilah kemudian kita mengenal ada istilah dulce et utile. Horatius mengatakan bahwa setiap karya seni yang baik itu harus harus selalu memenuhi unsur dolce yaitu menghibur, dan juga nantinya harus memenuhi unsur utile yaitu mendidik. Nah, dari Ars Poetica inilah kemudian nantinya kita bisa belajar bagaimana decorum, itu harmoni terwujud, lalu berikutnya nanti ada natura, ya, atau ingenium yaitu bakat, dan juga nantinya retorika sebagaimana eh, retorika itu sebagai sebuah seni untuk berbicara, gitu ya, seni berbicara lah, seni untuk berbicara di muka umum, ya, atau misalkan kita sebut sebagai public speaking dan lain-lain, yang pada masanya itu memang ditunjukkannya itu untuk menunjukkan bagaimana seni dalam konteks ini syair, ya, dalam konteks ini sajak itu dimunculkan yang harus meliputi nantinya harmoni dan lain-lain seperti itu. Nah, ciri-ciri dari masa klasik ini itu nantinya kita akan berbicara bahwa menurut aliran klasik, sastra itu harus menggambarkan sesuatu yang wajar. Nah, kewajaran itulah yang kemudian dituntut sehingga nantinya kita bisa melihat bentuk keberaturan dalam bentuk dan isi. Nah, keberaturan itulah yang kalau kita sebut sebagai sederhananya itu sebagai taat pada aturan, ya, atau kita mengenalnya kalau misalkan dalam tradisi sastra Indonesia terutama dalam puisi kita mengenal nanti ada puisi lama
Lalu kita akan berbicara bahwa apa bedanya puisi lama dengan puisi baru itu, yaitu puisi lama itu taat pada aturan dan selalu nantinya akan memunculkan pola-pola. Nah, pola-pola itulah yang kita sebut sebagai eh, apa ke apa keberaturan tersebut gitu ya. Nah, juga kepatuhan pada aturan merupakan ciri utama aliran klasik itu yang paling utamanya. Nah, sementara kalau di romantisisme ya atau mazhab romantik atau aliran romantik itu dimulai pada abad pertengahan abad 12 dan di mana itu nanti akan berhubungan dengan kata roman ialah suatu cerita dalam bahasa rakyat. Nah, roman itu kita artikan sebagai bahasa rakyat untuk kalau sejarahnya itu untuk menggantikan bagaimana ortodoksi nantinya gereja yang dalam hal ini apa namanya itu bahasa Latin itu hanya khusus nantinya untuk bagi kalangan-kalangan gereja yang nantinya mengembangkan dalam kitab-kitab sucinya. Jadi untuk masyarakat umum itu tidak bisa mendekati secara langsung atau tidak bisa nantinya mendekati secara langsung bahasa Latin sebagai bahasa gereja. Nah, namun itu nanti didekatinya itu dengan bahasa rakyat yang kita sebut sebagai bahasa Roman. Kemudian disitulah kemudian memunculkan salah satu genre baru yang disebut dengan novel, gitu kan ya. Novel itu kan dikembangkan dengan bahasa rakyat, gitu kan ya. Nah, berhubungan juga dengan perasaan, subjektivitas dan juga dengan keaslian. Nah, makanya kata romantisisme itu nantinya aliran romantisme itu nantinya akan selalu nantinya berhubungan dengan perasaan, subjektivitas dari si pencipta dan juga bagaimana orisinalitas. Nah, kalau ini kita bisa melihat bagaimana dalam konteks sejarah perkembangan aliran romantik ini dimulai tadi abad 12 lalu perkembangannya abad 16 sebagai awal abad pencerahan atau Renaissance di Eropa ketika nantinya apa namanya itu banyak-banyak pengetahuan, banyak hal-hal yang baru ditemukan sebagai sebuah inovasi, lalu berikutnya ditambah dengan abad 17 dikenal sebagai zaman barok. Ya, dan di zaman barok inilah kemudian suatu periode penemuan ilmu, makanya kita mengenal nantinya ada Newton dengan teori kreativitasnya gitu kan ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat bagaimana nantinya kekuasaan akal budi dan memahami alam semesta dan Tuhan secara rasional. Jadi dalam masa zaman barok inilah kemudian banyak nantinya dalam tanda petik orang-orang saleh gitu kan ya yang nantinya coba mengelaborasi antara pengetahuan ilmu sains gitu ya dengan nantinya keimanan yang coba mereka apa namanya elaborasi yang coba mereka penuhi untuk menguatkan keimanan mereka terhadap Tuhan yang nantinya bisa dimunculkan dalam sebagai sesuatu yang rasional yang dikaitkan dengan sains dan tadi seperti itu. Nah, ini salah satu berbagai macam karya sastra romantik, misalkan ada Pamela, Clarissa itu karya Samuel Richardson. Itu kalau Toto itu ada sebuah band pop rock mungkin ya, yaitu nanti mengembangkan muatan-muatan romantik ini dalam artian nantinya karya-karya yang tercipta di aliran romantik ini pada periode ini abad ke-18 itu nanti akan berbicara penguatan karakter-karakter tokoh misalkan dalam cerita Pamela yang dimunculkan ya karakter Pamela dalam Clarissa misalkan yang karya Samuel Richardson tersebut yang dimunculkan tokoh-tokoh Clarissa dengan tadi kata kuncinya itu subjektivitas, perasaan dan lain-lain seperti itu atau juga nantinya Elegy Written in Porticucciart itu pada Thomas Gray sama juga tidak lebih kurangnya itu berbicara tentang bagaimana cerita dalam suatu wilayah dalam suatu negara diceritakan dengan memunculkan apa namanya itu muatan-muatan estetik dalam landscape kota misalkan ya dalam apa namanya itu pemunculan bagaimana kota tersebut dibentuk makanya kan ada semacam istilah Paris itu akan romantis. Hujan gerintik-gerintik di Paris itu akan selalu romantis. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang landscape kotanya dibangun untuk memanusiakan manusia, sehingga nantinya disitulah kita bisa melihat bagaimana manusia itu berinteraksi. Ya, kota tersebut memang diciptakan untuk nantinya antara interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya itu terciptaan itu nanti diciptakan atau dimunculkan di karya romantik aliran romantik tersebut ataupun nantinya di beberapa karya gothic novel gitu kan ya misalkan The Castle of Otranto dan yang lain-lain lah saya kira seperti itu atau yang lebih terkenalnya misalkan The cerita Dracula ataupun Frankenstein itu nantinya akan memunculkan sebagai bagian dari gothic novel itu adalah the darkness maksudnya aspek kegelapan horor gitu kan ya
murder, pembunuhan dan yang lain-lain seperti itu dimunculkan nantinya di bagian-bagian yang lain dari sastra yang aliran romantik. Nah, ciri-ciri aliran romantisme itu nantinya kita akan berbicara pada perhatian besar terhadap persoalan perasaan dan juga imajinasi. Ya, tadi kan seperti yang saya katakan bahwa periode inilah yang kemudian kita mengembangkan zaman sentimentalisme, tanggapnya hati yang lembut dan perasa dinilai lebih tinggi daripada akal yang sehat. Nah, jadi kan di aliran romantisisme ini kita bisa melihat bagaimana perasaan itu nantinya lebih dikedepankan ketimbang dengan akal, dan yang paling penting adalah mengagungkan gejolak gejolak jiwa. Nah, sementara itu perkembangan dari mazhab romantisisme itu kita kemudian beranjak kepada mazhab realisme. Nah, kata kuncinya itu real. Jadi realisme itu nantinya sebagai istilah estetik yang dimulai pada tahun 1826, yaitu sekitar abad 19 awal. Nah, realisme itu sebagai peniruan bukan dari karya seni tradisi, melainkan peniruan dari alam. Nah, realisme keinginan untuk menggambarkan secara serius masalah hubungan serta kejadian sehari-hari dan melukiskan manusia dalam semua kedudukan sosial. Nah, jadi konteks waktunya itu, realisme itu memang nantinya dibangun, aliran ini muncul untuk menggambarkan bahwa tidak cukup kita menggambarkan keindahan alam saja sebagai wujud apresiasi kita, wujud perasaan kita terhadap bagaimana alam tersebut terbentuk. Tapi di realisme ini kita bisa melihat bagaimana alam itu hancur, kemudian karena ulah manusia salah satunya. Nah, itulah yang kemudian didiskusikan, kemudian nantinya dibicarakan, kemudian digambarkan dalam berbagai macam karya sastra, sehingga dalam aliran realisme ini kita bisa melihat bahwa faktanya yang terjadi pada penggambaran alam tersebut itu nantinya ada kerusakan, bukan hanya nantinya ada keindahan. Ataupun bukan hanya berbicara alam saja, dalam realisme ini juga nanti kita akan berbicara juga bagaimana keadaan atau fenomena-fenomena zaman ini nantinya digambarkan dalam sebuah karya sastra. Terlebih misalkan masuk pada abad 20 awal, misalkan ada perang dunia atau banyaknya terjadi peperangan yang nantinya banyak menimbulkan masalah gitu kan ya, ada banyak menimbulkan kesengsaraan, kesedihan, kemiskinan dan yang lain-lain. Itulah yang coba digambarkan secara real oleh penulis sastra di periode realisme ini. Untuk apa? Jadi penulis realistik itu nantinya berusaha untuk memberi informasi seobjektif mungkin tentang nantinya keadaan sejaman. Nah, dalam aliran realisme ini peran utama bertindak dalam dunia yang penuh masalah dan juga dengan pertentangan. Nah, ini beberapa misalkan karya-karya realisme yang nantinya bisa Anda baca, Anda bisa lihat sebagai bagian dari sastra dunia. Misalkan yang paling terkenal itu Madame Bovary yang ditulis oleh Gustave Flaubert. Itu nanti Anda bisa lihat, kalau Anda nggak bisa baca, nanti Anda bisa juga nonton, ada filmnya, ada film versi Prancis, ada film versi Hollywood yang sudah dibuatkan, dialihwahanakan dari novel Madame Bovary ini, yang bercerita tentang bagaimana situasi kondisi Prancis pada saat novel tersebut dibuat. Ya, jadi kan nanti kita mengenal nantinya ada apa kemiskinan, korupsi, dan yang lain-lain, kesengsaraan yang coba digambarkan dalam model Bovary tersebut. Atau misalkan ada berbagai macam karya Charles Dickens yang seperti Great Expectation, misalkan kita bisa melihat bagaimana beberapa hal dalam konteks nantinya apa namanya itu penggambaran Amerika digambarkan dan lain-lain seperti itu. Nah, itu kan pada intinya kita berbicara bagaimana kenyataan-kenyataan tersebut itu coba dimunculkan dalam sebuah karya. Nah, adapun nantinya realisme itu nanti ada banyak apa namanya turunannya, misalkan ada naturalisme, surrealisme, dan juga nanti ada absurd gitu kan. Itu banyak termunculkan dalam berbagai macam karya. Misalkan kalau karya-karya surrealisme dalam karya sastra Indonesia, kita bisa melihat misalkan di karya-karya kekinian, misalkan di karya-karya Eka Kurniawan, misalkan itu nantinya banyak memunculkan atau menggunakan ciri-ciri surrealisme tersebut. Nah, artinya apa sih definisinya? Jadi surrealisme itu nantinya kita bisa berbicara secara sederhananya itu seolah-olah ada dalam dunia nyata, tapi kalau kita mencari sebetulnya tidak ada dalam dunia nyata. Itulah yang kita sebut sebagai bagian yang surrealis tersebut.
Nah, sementara kalau dalam mazhab modernisme kita nanti akan mempertimbangkan bahwa ada le art pour art, yang bahwa nantinya seni itu memang untuk seni, yang mana memutuskan ikatan-ikatan nantinya dengan makna, bahwa karya seni itu tercipta semata-mata tadi tujuannya diciptakan untuk muatan-muatan estetik tadi. Nah, lalu di dalam epistemologi berkaitan dengan bagaimana tentang teori pengenalan, mustahil orang dapat menentukan apa yang dilihat secara tepat yang dapat dipersepsikan secara objektif. Nah, oleh karena itulah di mazhab modernisme ini atau di aliran modernisme ini, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa nantinya memunculkan teori-teori atau pendekatan dalam hal ini, misalkan ketika kita menciptakan puisi, kita nanti bisa memunculkan aspek stilistik, gitu kan, bagaimana gaya bahasa dimunculkan, imajinasi dikembangkan, karena tidak mungkin nantinya dalam konsep aliran modernisme ini kita misalkan kalau meniru alam tidak mungkin itu pasti sama. Di situ nanti akan kita lihat ada bentuk kreasi, ada bentuk kreativitas dari masing-masing penciptanya untuk menunjukkan bagaimana hal tersebut atau fenomena tersebut kemudian diciptakan dalam sebuah karya sastra. Nah, dari kedua penentang tersebutlah kemudian muncul aliran modernisme. Nah, ciri utamanya itu adalah keragaman ekspresi. Nah, jadi apa namanya itu, bahwa dalam teori, dalam konteks aliran modernisme itu keragaman-keragaman ekspresi sebagai bagian dari bentuk kreasi itu sangat nantinya dikedepankan, bagaimana subjektivitas fundamental tersebut itu nantinya akan mendasari pengalaman serta pengamatan muatan inti dari modernisme. Nah, dalam modernisme tersebut prasangka dan juga klise tidak diberi hak keberadaan dan kemutahiran moral yang berlaku itu nanti gugat. Saya kira ini poin-poinnya tidak perlu Anda maknai secara berlebihan lah. Nah, intinya adalah dalam konteks modernisme ini kita bisa melihat bahwa apa namanya itu, ekspresimu itu nantinya akan dimunculkan. Bagaimana ekspresi itu nantinya dan juga ditambah dengan tadi kreasi, itu nantinya akan membentuk sebuah karya tersebut dengan ciri khas dari pengarang. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa misalkan contoh dalam sastra Indonesia ada cerita apa Roro Mendut itu ditulis ulang oleh Y.B. Mangunwijaya, juga ditulis oleh Aib Rosidi. Pertanyaannya, apakah kedua cerita tersebut menjadi bagus? Bagus di tangan kedua pencipta tersebut, yang baik itu versi Romo Mangun maupun itu versi nantinya Aib Rosidi, menjadi sebuah karya yang original, menjadi sebuah karya yang menunjukkan ciri khas masing-masing pengarang. Dan disitulah saya kira poin dari aliran modernisme itu akan muncul, di mana keragaman ekspresi, bagaimana subjektivitas pengarang, lalu bagaimana imajinasi dikembangkan, dan juga ada proses kreatif di situ dimunculkan, sehingga nantinya antara satu karya dengan karya yang lainnya itu akan memiliki ciri masing-masing. Ya, itulah saya kira yang ingin saya bicarakan dalam pembahasan tentang aliran sastra. Ya, pada kesempatan yang lainnya kita akan membahas materi-materi lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.